tetap aja harus ada yang dipersiapkan. Harus. Benar gak sih? Dipakai apa selimutnya? Nah, lo waktu itu pakai apa? Gue pakai kayak bukan styrofoam, apa ya? Kayak tau gak sih busa ati? Neopren. Kasur, ya kayak gitu. Iya. Ya, mereka udah ada Busa ati. Kalau gue, pasangan gue kan udah ditanyain mau beli nggak bungkusan pipa, mau beli nggak? Nggak usah lah, nggak usah. Tahu nggak akhirnya gue bungkus pakai apa? Pakai handuk. Ke teman kita yang dia minta-minta air ke tetangganya. Iya. Karena dia udah nggak ada sama sekali air. Climate change ya guys. So climate change is real. Selamat datang kembali di hampir nyebut podcast lagi. Selamat datang kembali di Ngopi Ngobrol Pagi bersama Tanti dan Tasha di Woodlands. Ceng. Oke, ini bisa dilihat ya dari suasana. Ini kayak gini terus nih. Sepanjang berapa lama? Udah kayak seminggu lebih ya? Seminggu lebih lah. Seminggu lebih. Kemarin aja ada hope sedikit ya. Ada cahaya matahari, panas gitu, enak. Emang bikin depresi ya? Lo kalau lihat langit kayak gini tuh, tau gak sih? Ya, moodnya jadi kayak agak sedikit, gimana ya? Iya. Down. Nggak down sih, tapi kayak ya mellow gitu, ya kan? Nggak yang kayak ceria-ceria gimana gitu. Jadi ke bawah aja, mah. Iya, jadi males kalau gue tuh. Jadi kurang bersemangat gitu. Jadi sekarang tuh gue merasa menyadari bahwa gila ya peran matahari untuk hidup kita tuh anjir lebay. Mulai banget, tapi bener kan? Mulai filosofi. Iya, kan tadi filosofi kopi. Jadi ini kita masih winter ya. Jatuhnya hitungannya masih winter ya. Masih winter. Cuma sayangnya winter di Texas itu tuh agak aneh. Gimana ya? Kalau misalnya orang bisa dibilang bipolar gitu. Oh, oke. Ya, ekstrim karena tiba-tiba kayak dingin, tapi tiba-tiba ya dingin. Ya kayak gini panas sih. Iya. Karena soalnya di antara winter itu panas. Iya. Panas tuh hitungannya berapa degree sih? Gitu misalnya let's say 20, 22. Ya, tapi bermatahari gitu. Tapi di winter dan itu kan udah panas gitu. Itu udah panas untuk I mean kayak di belahan dunia manapun lah. Misalnya kayak di Eropa let's say gitu ya, 20-an tuh juga udah hitungan panas gitu. Hitungannya plus ditambah matahari. Ditambah matahari. Jadi dan mataharinya matahari Texas. Yes. Matahari Texas itu perlu di-highlight ya. 10 kali lebih. Nah, kan orang-orang di Jakarta suka yang ini mataharinya ada berapa sih gitu. Panas banget. Di Texas ini matahari tuh rasanya ada 100. Iya. Kalau di Jakarta cuma 10, di kita ada 100. 100. Iya. Karena panas banget. Panas banget ya. Parah gitu. Karena kita lagi winter, jadi kita mau ngomongin hal-hal yang biasa dilakukan kalau lagi winter. Apalagi oleh kita-kita yang tidak terbiasa misalnya tinggal di negara yang 4 season kan. Kita kan biasanya cuman 2 season of loneliness. Bukan, hujan dan tidak hujan. Iya kan? Udah gitu doang. Cuma ada gitu doang ya, hujan dan gak hujan. Hujan, gak hujan sama haredang. Say, kita tuh musim di Indonesia banyak sebenarnya. Ketika orang bilang 4 musim, kita tuh banyak. Kita berapa? Banyak. Musim rambutan, musim duren, musim mangga. Nah, ya kan musim sakit. Nah, ya kan kalau lagi banyak orang sakit tuh. Sakit. Jadi sebenarnya banyak gitu. Cuman kalau dari udara, ya kita cuman itu tadi. Hujan emang nggak hujan. Musim naik haji juga ada sebenarnya. Oh iya kan? Iya, itu biasanya apalagi tuh musim beli baju baru. Ada nggak sih? Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada. Itu alasan aja. Iya. Karena kita di Texas itu juga, kita tidak terlalu terbiasa, beda dengan negara Amerika bagian lain yang kayak misalnya New York. Ya kan, yang selalu Chicago. pasti kalau dingin udah pasti salju, udah pasti dan lain sebagainya. Chicago, terus ini yang di atas-atas tuh ya, apa Seattle? Seattle juga. Colorado? Yes, Colorado juga. Cuma, iya maksudnya benar lo bilang mereka tuh udah siap. Iya, jadi
apa ya, sistem tata kotanya juga memang infrastrukturnya udah siap gitu, udah terbiasa kalau dingin pasti bersalju, kalau dingin tuh pasti ekstrim gitu. Nah sementara kita nih yang B aja gitu. Nah ini tuh baru, jadi udara ekstrim ini kan ya karena climate change ya guys. So climate change is real. Karena dulunya tuh nggak ada nih di Texas. Jadi di sini tuh infrastruktur rumah, bangunan rumah, dari pipanya, dari segala macamnya lah. Sistem irigasi dan lain sebagainya lah ya gitu. Nggak mendukung untuk cuaca yang ekstrim tersebut. Iya, gitu. yang dingin banget. Jadi pernah tuh waktu kita beruntung ya, karena kita nggak tinggal di sini kan. Pas nggak tinggal di sini. Kayak yang lagi bener-bener dinginnya tuh dingin banget, freeze, yang sampai mati lampu, sampai banyak pipa yang bocor, jebol, jadi banyak orang tuh berhari-hari nggak punya air, nggak punya listrik. gitu. Nah, itu untungnya tidak terjadi sekarang, mudah-mudahan udah dipersiapkan ya, karena kan aku malas ya kalau harus kayak gitu. Sampai ada loh teman kita yang dia minta-minta air ke tetangganya. Iya. Karena dia udah nggak ada sama sekali airnya, pipanya bocor lah, entah kenapa gitu kan. Iya. Serem juga ya dengernya. Iya kan, males kan. Jadinya mudah-mudahan semuanya udah diperbaiki, udah pada belajar dari sebelumnya kotanya udah masak pipa baru, ini yang lebih bagus ya kan. Iya. Jadi kita nggak perlu ngalamin itu gitu. Tapi tetap aja harus ada yang dipersiapkan. Harus. Benar gak sih? Bener, karena nggak cuma freeze kemarin loh. Iya. Kan freeze kita dapat tuh berapa hari, ya kan? Berhenti bentar, tiba-tiba flooding. Hujan selama 3-4 hari. 4 hari. Hujan terus menerus ya. Yes, hujannya nggak berhenti. Sedikit, hujan lagi, berhenti sedikit, hujan lagi. Jadi emang flooding itu bukan cuma di Indonesia aja ya. Ya guys, nggak di ternyata. sini juga ada juga gitu loh. Di sini ada kemarin di New York juga ada, ya kan? Jadi gitulah. Kita harus proud lah jadi orang Indonesia. Ya kan? Kita sama-sama banjir. Sama aja say, gitu loh. Mau dimanapun sama aja, namanya bencana, banjir, curah hujan mana ada yang tahu gitu kan. Terus kita balik lagi ke winter ya. Jadi kalau misalnya winter tuh berarti yang harus diselamatkan adalah pastiin atap-atap kita aman, nggak bocor dan lain-lain. Nggak ada bocor, iya benar. Terus untuk supaya pipa-pipa kita aman, ternyata tuh harus diselimuti. Kayak kita kalau kedinginan. Nah, iya makanya. Dipakai apa selimutnya? Nah, lo waktu itu pakai apa? Gue pakai kayak bukan styrofoam, apa ya? Kayak tau gak sih busa ati? Neopren. Kasur, ya kayak gitu. Iya. Jadi kan, dan mereka tuh karena memang banyak dijual di sini, jadi mereka udah ada yang busa ati. Guys, taruh. Lo gak tau ya? Lo gak tau? Aduh, itu tuh kalau buat kasur itu loh, kayaknya deh. Yang gak terlalu tebal, tapi agak gitu deh. Kayak tempel-tempelan busa gitu. Busa hati. Terus busa apaan? Neopren. Iya, gak ngerti ya sih? Kabar lo? Terus busa hati gak sih? Tahu guys, kalau ada yang tahu bener gak sih gue gitu di komen dong. Kayak busa hati tuh kayak gimana sih? Kayaknya setahu gue tuh kayak gitulah, kurang lebih lah. Tahu busa yang tipis, iya, terlalu tebal, iya. Ya gitu deh guys. Mungkin ada yang nggak tahu juga, dan kamu Google aja ya. Lo beli di mana? Maksudnya itu bener-bener buat bungkus pipa kan? Iya. Oh, okay. Bukan yang kayak dari kasur aku gunting-gunting terus aku gitu-gituin ya. Gitu. Guys. Soalnya itu ternyata sudah terbelah dan itu kayaknya bentuknya kalau pipa lo tuh kompatibel, jadi kayaknya diameternya juga beda-beda ya. Jadi kalau kompatibel tuh langsung ngeklep gitu, langsung ngeklep, ada kayak ininya gitu. Nah, kalau itu yang aku kerjakan, jadi aku tahu banget. Nah, selebihnya kan kebetulan pasangan saya yang mengerjakan. Nah, kalau gue, pasangan gue kan udah ditanyain mau beli nggak bungkusan pipa, mau beli nggak? Nggak usah lah, nggak usah, gampang lah. Ntar kita lihat deh pakai apaan. Tahu nggak akhirnya gue bungkus pakai apa? Pakai handuk dan duct tape. Jadi handuknya dibungkus di pipanya. Kayaknya waktu itu pakai 2 handuk deh. Terus ya udah. Emang pipa lo cuma 1 yang dibungkus? Cuma 1. Nggak ada pipa-pipa lain yang lo bungkus? Enggak, cuma 1 yang harus dibungkus. Lo bungkus pipa apaan? Banyak soalnya kalau gue. Jadi kayak misalnya kalau mesin pool
Itu kan suka ada kayak pipa-pipanya lah ya pasti. Nah itu bungkus sebagian besar gue bungkus, tapi ada yang kayak udah males lah ya gitu kan. Kan temennya udah dibungkus tuh dapat anget tadi dari sebelah. Terus yang itu loh yang ada keran-keran kalau di luar. Kan itu pasti kita bungkus si kerannya itu kita bungkus kan. Oh, pakai kayak ini loh waslap buat mandiin bayi. Nah, kayak gitu bentukannya, tinggal diserut gitu doang. Iya. Benar. Gue juga ada juga yang ada si pipanya itu dibungkus, tapi kayaknya itu nggak pakai si busa ati tadi. Nggak. Biasanya pakai tape-tape yang buat ngebungkusan ada juga, bentuk tape gitu. Sorry, gue salah. Kayaknya kalau yang lo bilang tadi, yang keran-keran di luar, ya itu dibungkusin deh. Iya. Tapi yang kita lupa banget untuk beli-beli tuh yang si pipa yang besar, bukan yang keran-keran keran-keran di sisi rumah gitu kan. Oke. Itu kan dibungkus juga pipanya kan gitu. Benar. Jadi kayak banyak banget ya PR. Terus itu udah harus, terus biasanya banyak orang yang itu tuh. Kan kalau di sini biasanya banyak yang punya sprinkler buat nyiram rumput ya. Nyiram rumput kan suka banyak. Itu biasanya katanya harus dibersihin dulu. Jadi intinya pastiin di situ nggak ada air. Jadi supaya kalau nggak kalau sampai freeze, sampai beku, dia nggak beku di dalam, yang bisa ngerusak pipa. Iya betul. Terus apalagi ya yang untuk persiapan rumah itu. Nah waktu freeze-nya itu sih ada 2 cara ya supaya air yang mengalir ke keran-keran lo dalam rumah itu nggak freeze tuh ada 2 cara. Oh, oke. Ini pas freeze-nya. Ini pas freeze-nya. Ternyata air juga tetap diperhatiin ya. Harus diperhatiin. Jadi kayak lo matiin semuanya dari luar, jadi nggak ada aliran air, nggak ada air, jadinya nggak. Maksud ini berlaku buat orang yang pergi-pergi. Oh iya. Kalau pergi daripada kenapa-napa mendingan lo matiin dari pusat gitu ya. Matiin dari pusat. Nah, kalau misalnya lo tetap di rumah ini, lo kan tetap perlu air ya. Iya, betul sekali. Jadi dripping. Jadi yang cuma tes semua keran di rumah harus dripping. Terus gitu. Agak repot sih, cuma ya udahlah. Iya, terus kan agak ganggu ya. Lo tau gak sih kalau sebagai ibu-ibu, ya nggak tahu mungkin semua orang juga banyak sih. Kayak kalau anak-anak nutup matiin keran nggak mati bener, kan ada bunyi dripping kan, ada bunyi tes gitu. Kan kita kan ganggu ya. Cuman ini ya emang harus gitu. Kan lo kayak ganggu setiap saat gitu loh. Kamar mandi lo ada kayak gitu, dapur ada, kamar mandi anak ada, di mana-mana ada, sampai tempat buat cuci-cuci. Semuanya harus kayak gitu. Kan? Nah, gue sering banget tuh kayak udah dripping gue matiin gitu ya. Terus yang drippingin tadi siapa kita? Gue kayak oh iya salah. Ntar baru mulai lagi gitu. Kok mati gitu ya kan? Padahal yang matiin kita sendiri habis cuci tangan, let's say, karena terbiasa untuk rapet kan? Iya. Nutupnya. Itu juga ada kayak gitu. Terus mesin kolam bener. Yang punya kolam berenang tuh jadi harus ya ekstra lah ya kerjaannya. Karena propertinya barangnya ada tambahan ya kita harus kerja tambah juga gitu. Iya, ada effortnya lagi lah untuk si kolam renang itu. Kalau enggak mesin kolam renangnya itu sendiri bisa rusak gitu. Ya kan, dan itu jadinya double deh tuh ya kan. Itu dia tadi triple mungkin ya. Iya. Dan itu mesin harus tetap nyala ya. Harus. Mesin kolam tuh harus running terus gitu harus kan. Running terus. Rusak. Gue kurang ngerti mekanismenya gimana, tapi yang pasti harus running terus. Kedua, mungkin konsepnya sama kali sama si dripping tadi, ngerti nggak lo? Jadi either kayak lo matiin completely, tapi mungkin nggak bisa juga kalau kayaknya nggak bisa karena ada mesin lain nggak sih? Nah itu dia, berarti lo harus nyalain terus. Terus kalau mesin gue itu setiap kali suhu airnya, jadi dia ada auto detect gitu lah. Kalau setiap di bawah 0 derajat, minus 1 tuh dia langsung ada satu komponen lagi yang nyala gitu. Iya. Nah itu kayaknya. Tapi itu attach sama mesin ya? Itu attach sama mesin. Iya. Mungkin udah di set otomatis atau apa gitu kali ya. Kan panik juga ya antara kayak bisa ice skating kan nih, atau ya kalau sampai beku terus harus gimana gitu loh, ya nggak sih? Iya. Kan ada macam-macam lah, lampu lah, apalah dalam situ kan. Iya, betul. Gitu. Maintenance-nya akan. Terus mesin yang biasa vakum kita tuh yang jalan-jalan itu, nah itu kan juga apa harus kita angkat aja, apa biarin aja di situ biar dia tetap kerja? Akhirnya diangkat nggak sih? Enggak. Tetap kerja? Tetap kerja. Gue lupa. Gak ada hari libur mesin aku tuh.
Kasihan. Jadi tiba-tiba strike lah. I quit. Asli, jangan dong, Say. Minta Gak apa-apa, nanti gue ganti baru. Gitu. Gedean. Jangan mahal itu.